Tapi meskipun aku kayak di padang gurun, aku tetap suka ceria. Sebab aku tetap bisa ketemu teman-teman di rumah penjunan. Kita sekarang mau memulai sekolah minggu kita. Tetap untuk juga mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mari berdoa. Berkati ya Tuhan, kami ingin memulai sekolah minggu Sabtu ceria kami. Sekarang kami berdoa sebelumnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menyaksikan firman Tuhan berikut ini. Namaku Gendika. Panas-panas gini ya. Pasti paling enak nih minum. Pahit sekali nih. Gimana? Di tempat panas seperti ini nggak ada gula, nggak ada madu. Aku nggak mau minum lagi. Pahit sekali. Tapi sudah jam 5. Teman-teman pasti sudah siap. Coba sih, sudah ada yang siap mau dengar firman Tuhan ya? Hah? Oh iya bener. Sekarang kan sudah siap-siap anak Kids Worship mau dengar firman Tuhan. Aduh, adik-adikku sudah siap dengar firman Tuhan ya? Kayak enak banget ya. Panas-panas, lagi haus, mau minum, yang diminum airnya rasanya pahit, gak enak. Yang paling enak adalah kalau kita lagi haus terus minumnya seger, terus minumnya manis. Tapi kalau di panas-panas minum yang pahit-pahit gak enak. Hari ini ceritanya juga hampir-hampir mirip sih. Bagaimana minuman yang dirindukan oleh banyak orang dalam kehausan di tengah situasi yang panas di padang gurun. 3 hari perjalanan haus tapi tidak mendapatkan air. Begitu dapat air, airnya malah pahit, nggak bisa diminum, nggak enak. Gimana ya? Anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan, kita tadi sudah berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan, dan hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang Tuhanku memberikan peraturannya. Tuhan memberikan peraturan kepada umatnya. Untuk anak-anaknya, Tuhan memberikan peraturan. Dan siapa yang mengasihi Tuhan, yang mentaati peraturannya, Tuhan siapkan berkat-berkat bagi anak-anaknya. Kita akan bersama-sama mengikuti firman Tuhan ini dengan baik-baik ya. Semuanya duduk tenang, perhatikan firman Tuhan untuk kita. Bagaimana Tuhan Allah itu memberikan peraturannya untuk kita, anak-anaknya. Mari kita bersama-sama melihat bagaimana bangsa Israel setelah keluar dari tanah Mesir, setelah melewati Laut Teberau, memuji-muji Tuhan. Karena Tuhan itu adalah pahlawan yang hebat, mereka memasuki perjalanan di padang gurun, dan di padang gurun itu Tuhan tetap menyertai mereka. Tuhan menyertai mereka dan Tuhan memberikan peraturan untuk umatnya. Mari kita bersama-sama perhatikan firman Tuhan ini. Firman Tuhan hari ini untuk kita terambil dari Keluaran pasal 15 ayat yang ke-22 sampai 27. Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai 27. Wah, ngomong-ngomong tentang peraturan pasti langsung ingat ini nih. Waktu di sekolah, biasa bu guru punya aturan-aturan, disiplin sekolah yang harus dilakukan. Ngomong peraturan, ingat apa lagi ya? Di rumah itu ada peraturan-peraturan yang dibuat oleh orang tua kita dan harus dipatuhi oleh isi rumah. Dan kita juga ingat pada saat belajar online, papa atau mama orang tua kita juga punya aturan-aturan
peraturan yang juga tetap harus dilakukan oleh setiap kita. Nah, anak-anakku, Tuhan Yesus di dalam firman-Nya ada aturan-aturan yang diberikan untuk menjaga kita. Peraturan itu diberikan untuk melindungi kita supaya kita tidak mendapatkan celaka, tapi mendapatkan berkat-berkat Tuhan. Jadi Tuhan memberikan peraturannya agar hidup kita menjadi baik, agar hidup kita ada di dalam berkat-berkat Tuhan. Mari kita bersama-sama dengarkan apa ya yang Alkitab sampaikan tentang Tuhan memberikan peraturannya. Tuhan yang sudah menolong bangsa Israel keluar dari Laut Teberau, Tuhan memberkati umatnya. Musa menyuruh bangsa Israel itu dan bersama dengan mereka berangkat ke padang gurun Syur. 3 hari 3 malam lamanya. Mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapatkan air. Mereka tidak mendapatkan air, teman-teman. Adik-adikku, lihat, tempat itu gersang. Tidak ada tanaman yang bisa membuat mereka berteduh. Sangat panas. Wah, bayangkan perjalanan 3 hari dan tidak mendapatkan air. Akhirnya sampailah mereka di Mara. Di Mara mereka mendapatkan air, tapi di situ air itu tidak dapat diminum oleh mereka. Pahit rasanya, sangat pahit sekali. Lalu mereka berseru-seru, dan itulah sebabnya tempat itu disebut Mara, karena pahit artinya. Mereka bicara, mereka marah, mereka mengeluh kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan. Musa memanggil Tuhan, lalu Tuhan memperlihatkan, lihat di sana ada kayu, dan Musa melemparkan kayu itu ke dalam air itu. Apa yang terjadi? Ternyata setelah kayu itu dilemparkan ke sana dan mereka minum airnya, wow, air yang pahit itu sekarang menjadi manis dan mereka sangat senang. Di tempat itu umat Tuhan mendapatkan berkat Allah. Air yang pahit menjadi manis. Dan Tuhan memberikan peraturannya di sana untuk umat itu. Apa yang Tuhan katakan? Apa peraturan Tuhan itu untuk mereka? Mari kita dengarkan. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah mereka menikmati air di Mara yang tadinya pahit menjadi manis, mereka melanjutkan perjalanan mereka dan sampailah di Elim. Di Elim Tuhan memberikan berkat untuk umatnya, yaitu 70 pohon korma yang buahnya bisa dinikmati oleh umat itu. Dan mereka juga menemukan sumber air, dan sumber air itu dapat mereka minum. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Allah menjaga umatnya, memelihara umatnya, dan Tuhan memberikan peraturan-peraturannya supaya umatnya menikmati berkat-berkatnya. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam firman Tuhan kita diingatkan pada saat umat Allah itu ada di Mara, di mana tempat tidak ada air. Selama 3 hari terus di Mara mereka menemukan air, dan air itu terasa pahit. Di sana Tuhan mencoba mereka. Apakah mereka mencari Tuhan? Apakah mereka
berseru-seru kepada Tuhan, atau mereka marah kepada Allah. Pada saat mereka marah kepada Musa dan Musa berdoa kepada Tuhan, Tuhan mendengarkan seruan Musa itu, dan Tuhan di sana memberikan peraturannya, memberi peringatan-peringatan, memberi perintah-perintah. Kalau umat Tuhan itu mau mendapatkan berkatnya Tuhan, ya Tuhan akan berjanji, Tuhan tidak akan menimpakan penyakit manapun yang dulu sudah diberikan kepada orang-orang Mesir. Tapi Tuhan memberikan peraturannya supaya umatnya itu melakukan. Ada perintah, ada peraturan yang Tuhan berikan. Yang pertama, peraturannya adalah jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, sungguh-sungguh mendengarkan apa yang Tuhan firmankan dalam Alkitab. Kamu sungguh-sungguh mendengarkan apa yang diajarkan papa mamamu di rumah sesuai dengan firman. Kamu juga sungguh-sungguh mendengarkan pengajaran firman Tuhan dalam satu ceria. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan. Yang kedua, peraturan Tuhan adalah jika kamu melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Lakukan apa yang benar di mata Tuhan. Lakukan apa yang sesuai dengan firman. Lakukan yang benar, bukan lakukan yang tidak benar, tapi lakukanlah yang benar. Yang ketiga, peraturan Tuhan adalah memasang telinga kepada perintah-perintah Tuhan. Artinya apa? Artinya pada waktu Kak Tari mengajarkan firman, pada waktu guru mengajarkan firman, pada waktu papa mama mengajarkan firman, kita mau mendengarkan. Kita nggak sambil main-main, tapi kita memperhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang diajarkan itu. Jika kamu memasang telingamu, artinya kita menggunakan telinga dengan baik untuk mendengarkan itu. Kita tidak tutup telinga, tapi menggunakan telinga dengan baik. Kita tidak membiarkan orang tua kita, biar saja mama bicara, tidak, tapi mendengarkan. Pada waktu mama mengajarin kita, kita menjadi anak yang memberikan telinganya. Mendengarkan, tadi mama bilang apa ya? Tadi Kak Tari ngajarin tentang apa ya? Jadi Tuhan memberikan peraturannya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, jika kamu melakukan yang benar di hadapan Tuhan, dan jika kamu memberikan telingamu untuk mendengarkan, dan kamu tetap melakukan, kamu tetap mengikuti semua ketetapan Tuhan, maka Tuhan katakan, aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Nah, anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan, setelah Tuhan memberikan peraturannya kepada umatnya, Tuhan membawa mereka sampai di Elim, di tempat yang bernama Elim, dan di sana mereka mendapatkan 12 mata air. 12, banyak sekali ya. Satu mata air aja banyak sekali, ini 12 mata air. Tuhan juga memberikan 70 pohon korma. Wah, mereka bisa makan sepuasnya dan mereka menjadi sehat dan menjadi kenyang. Saat Tuhan memberikan peraturannya, mari kita bersama-sama taat, mendengarkan dengan sungguh-sungguh, melakukan apa yang benar, memberikan telinga akan firman Tuhan, tidak menutup telinga. Yang keempat, tetap setia mengikuti segala peraturan-peraturan Tuhan. Maka Tuhan menyembuhkan kita, maka Tuhan memberikan apa yang menjadi keperluan kita. Tuhan Allah memberikan peraturannya supaya kita anak-anaknya menikmati berkat-berkatnya. Peraturan-peraturan Tuhan diberikan supaya kita tidak menyimpang, karena kalau menyimpang kita jadi celaka, kita jadi bahaya. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita. Tuhan memberikan peraturannya supaya kita hidup di dalam berkat-berkat Tuhan. Nah, seru kan tadi ceritanya? Nah, meskipun air yang tadinya pahit menjadi manis, ya, dan juga saat Tuhan juga mengasih buah enak agar orang Israel
bisa minum, makan. Sekarang kita ingin berdoa, sudah mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Dah, sampai jumpa lagi Sabtu depan. Dah. Teman-teman, ayat hafalan kita hari ini adalah Ulangan pasal 6 ayat 6. Ulangan pasal 6 ayat 6. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Jangan lupa teman-teman, ayat hafalannya dan dibuat videonya, kirim ke Kids Worship EMC Rumah Penjunan Surabaya. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Bye-bye, sampai jumpa minggu depan. God bless you.